أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان. Ahkam-ahkam yang berkaitan dengan fikih puasa Ramadan. Itu semua agar kita bisa mendapatkan kelengkapan pahala di ibadah puasa kita, di mana kita مرحبا بك رمضان رمضان أهلا وسهلا يا رمضان أصوم نهارا وأذكر ربي وأتلو القرآن ليشفي قلبي سأقوم ليلا حتى الفجر أشكر الله أصلي وأدعي الله أن يغفر لي Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi amma ba'du. Hadirin dan hadirat peserta kajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali mengkaji kitab Al-Jami' Al-'Am fi Fiqh Shiyam, panduan lengkap fikih puasa Ramadan, dan kita sudah sampai pada majlis yang ke-15 gitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada ibadah puasa kita pada tahun ini gitu. Kemudian Allah semoga memberikan keberkahan untuk kita juga dalam majlis ilmu kita ini, Allahumma amin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kali ini adalah tentang hal-hal yang berkaitan dengan kunut. Apa itu kunut gitu? Biasa sering kita dengar ada kunut dalam sebagian sholat gitu ya. Sebagian kita ada yang melakukan kunut di sholat subuhnya, dan sebagian kita ada yang melakukan kunut di sholat witirnya, khususnya sekarang di bulan Ramadan gitu. Yang pertama teman-teman, mari kita bahas tentang apa sih definisi kata dari kunut itu sendiri. Definisinya apa itu? Penulis mengatakan kunut secara bahasa mempunyai arti yang banyak. Setidaknya ada 3 yang kita bawa. Gitu. Yang pertama adalah menahan dari berbicara. Gitu. Menahan dari berbicara. Dari Zaid bin Arqam ia berkata, dahulu kami berbicara ketika sedang sholat, sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin, surat Al-Baqarah. Maka kami diperintahkan untuk diam. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi maksudnya apa? Di awal syariat Islam ini gitu, ketika sholat itu sahabat masih banyak berbicara di dalam sholatnya. Karena memang belum ada tuntunan gitu ya, mungkin ya, yang diketahui oleh sahabat, sehingga sahabat belum tahu hal tersebut, sehingga mereka berbicara dalam sholatnya gitu. Sampai akhirnya Allah menurunkan firman-Nya ini, wa qumu lillahi qanitin gitu ya. Dan berdirilah karena Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan qanitin. Kemudian Zaid bin Arqam mengatakan, pada saat itulah kami diperintahkan untuk tidak berbicara ketika sholat. Sehingga arti pertama kunut itu adalah tidak berbicara gitu. Arti yang kedua adalah memanjangkan qiyam dalam sholat. Maksudnya qiyam itu saat berdirinya gitu. Membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat-surat lain setelah Al-Fatihah. Nah, kunut itu adalah memanjangkan qiyam di posisi tadi itu. Membaca surat lain panjang gitu. Artinya maka itu disebut dengan kunut gitu. Dari Jabir berkata, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin, sama surat Al-Baqarah tadi, Nabi SAW bersabda, salat yang paling afdol adalah salat yang kunutnya panjang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksudnya kunutnya panjang artinya dia baca Al-Fatihah, kemudian baca surat lain yang panjang. Surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat Al-Maidah gitu, dan lain sebagainya. Itu salat yang afdol, di mana seorang bisa membaca surat yang panjang. Itu tentang kunut. Arti kunut yang ketiga adalah taat. Dan inilah arti asalnya gitu. Jadi kunut asalnya artinya adalah taat gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wal qanitina wal qanitat gitu. Wal qanitina wal qanitat, dalam Al-Qur'an Allah memuji wanita-wanita kaum muslimin yang qanitin dan muslimah yang qanitat, artinya yang taat gitu. Dan masih banyak makna-makna lainnya. Adapun secara istilah kunut itu adalah nama doa yang dibaca ketika sholat di tempat tertentu gitu. Nah tadi kan secara bahasa ada 3 arti. Adapun secara istilah kunut itu adalah nama doa yang dibaca ketika sholat di tempat tertentu gitu. Nah maka kita lihat pembahasan yang kedua, kunut menurut pandangan syariat. Yang pertama, jumhur ulama mengatakan bahwa kunut termasuk hal yang dibolehkan dalam syariat. Ini pendapat mazhab Hanafiyah dan salah satu riwayat dari mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad gitu. Kemudian dalilnya adalah dari Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajariku beberapa doa yang untuk aku baca ketika witir. Salah satunya adalah Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait, dan sampai akhir. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi gitu. Nah, jadi jumhur ulama mengatakan bahwa kunut ini termasuk hal yang dibolehkan dalam syariat. Ini jumhur ulama. Walaupun memang di sini ada sebagian ulama lain, yaitu Imam Malik berkata tidak ada kunut dalam witir maupun witir di selain Ramadan, baik witir Ramadan maupun witir di luar Ramadan. Ini pendapatnya Imam Malik. Dan penulis mengatakan bahwasanya yang dipilih adalah pendapat jumhur, bahwasanya boleh melakukan kunut di salat witir gitu. Pembahasan ketiga, apakah ada waktu khusus untuk melakukan kunut gitu. Maka lihat, para ahli ilmu berbeda pendapat dalam masalah ini. Yang pertama adalah pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bahwa kunut pada witir itu dilakukan di setengah kedua bulan Ramadan. Jadi tanggal 16 ke atas sampai selesai Ramadan. Ini pendapat jumhur ulama. Kunut witir itu, doa kunut gitu, setelah sholat witir melakukan doa kunut itu dilakukan di setengah kedua bulan Ramadan, tanggal 16 ke atas berarti gitu. Ini menurut jumhur ulama. Kemudian ada juga yang mengatakan dilakukan setiap hari, bahkan ini disebutkan adalah salah satu riwayatnya Imam Ahmad. Singkatnya adalah Imam Ahmad berkata begini, tidak apa-apa jika kunut dilakukan setiap malamnya, dan tidak apa-apa melakukan kunut di witir selama setahun, artinya setiap malam. Dan tidak apa-apa juga kunut di witir setengah kedua bulan Ramadan gitu. Jadi artinya Imam Ahmad mengatakan sholat doa kunut di witir mah boleh dilakukan kapan saja, di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan, di setengah awal Ramadan ataupun di setengah kedua bulan Ramadan gitu. Karena hakikatnya kunut itu jumhur ulama mengatakan doa kunut itu disyariatkan ketika dilakukan di sholat witir. Jadi baik nanti awal Ramadan, pertengahan Ramadan, akhir Ramadan, ketika kita sholat witir kemudian kita melakukan doa kunut, itu diperbolehkan gitu, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Nah, kemudian apakah kunut dilakukan sebelum ruku atau setelah ruku gitu? Nah, para ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa kunut itu, doa kunut itu dilakukan pada witir, dilakukan pada sholat witir setelah ruku, artinya di rakaat terakhir. Rakaat terakhir setelah ruku, sami Allahu liman hamidah, rabbana wa lakal hamd, kemudian baca doa kunut rakaat terakhir. Ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad gitu. Nah maka walaupun memang ada ulama lain yang mengatakan sebelum ruku, itu pendapatnya Imam Abu Hanifah, tapi penulis mengatakan bahwasanya pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad lah yang diambil. Doa ruku itu dilakukan di rakaat terakhir salat witir setelah ruku dan setelah membaca Rabbana walakal hamdu, kemudian barulah baca doa witir.
Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman afait dan lain sebagainya. Nah, kemudian sifat doa kunut. Bagaimana doa kunut itu? Para ahli ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan harus dengan hadis yang sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis yang satu saja. Allahumma hdini fiman hadait, itu yang diriwayatkan oleh Hasan bin Ali tadi. Bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepadanya untuk membaca doa kunut ini di witir. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, gitu. Harus hanya ini saja yang ada riwayatnya dari Rasulullah SAW. Dan ada ulama lain seperti Imam An-Nakhai, beliau berkata boleh dengan doa apa saja selain doa Allahumma hdini fiman hadait, itu boleh gitu. Misalkan beliau mengatakan karena kunut witir itu adalah doa dan istighfar. Jadi isinya doa apa saja kemudian istighfar gitu. Dan yang dipilih adalah pendapat yang kedua, bahwasanya doa kunut itu boleh dilakukan dengan Allahumma hdini fiman hadait atau dengan doa yang lain. Yang jelas dia meminta doa kepada Allah apa saja yang termasuk doa. Kemudian yang kedua meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, akan tapi di sini ada syaratnya. Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan apabila ingin menambah dari riwayat Al Hasan bin Ali tadi Allahumma hdini fiman hadait, maka harus memerhatikan beberapa hal. Kalau kita ingin menambah doa kunut kita dari Allahumma hdini fiman hadait atau ingin doa dengan selainnya, harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, doa tambahannya itu harus sejenis dengan riwayat yang ada, meminta hidayah, minta ampunan gitu. Kemudian termasuk doa-doa yang umum yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi doa-doanya harus yang disebutkan secara umum dalam Al-Quran dan dalam Sunnah. Banyak kan ayat-ayat tentang doa itu dibaca tidak masalah. Banyak hadis-hadis tentang doa itu dibaca tidak masalah. Misalkan ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dini, itu kan hadis gitu. Kalau dalam Al-Quran seperti Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina, itu tidak masalah gitu. Kemudian yang ketiga, dibacanya setelah doa kunut yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Hasan tadi. Jadi setelah dibacanya itu setelah Allahumma hdini fiman hadait wa itu setelah selesai maka barulah kita tambahkan doa-doa yang lain gitu. Kemudian jangan seperti syair yang dibaca, maksudnya bersajak gitu. Belakangnya misalkan dal, maka semuanya belakangnya seperti syair. Nah, itu tidak boleh. Jangan terlalu panjang yang membuat berat para jamaah. Itu juga yang harus diperhatikan. Kemudian lihat hal-hal yang mustahab pada kunut. Yang pertama adalah mengangkat suara ketika membaca doa kunut. Ini mustahab, sunnah maksudnya. Jadi membaca kunut itu harus diangkat suaranya. Kemudian doanya dengan bentuk jamak gitu, dengan domir kata ganti kami. Jangan ya Allah ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku. Jangan aku saja gitu, jangan imam saja. Karena dia sholat bersama dengan makmum, maka diganti ya Allah ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami dan sebagainya. Kemudian bersolawat kepada Nabi SAW, harus hadirkan solawat juga di awal. Kemudian mengangkat kedua tangan gitu, mengangkat kedua tangan ketika doa kunut di witir gitu. Walaupun Imam Malik berpendapat tidak perlu mengangkat kedua tangan ketika doa kunut di witir. Jadi jumhur ulama mengatakan diangkat, kalau Imam Malik mengatakan tidak apa-apa kalau tidak diangkat. Kemudian mengaminkan doa kunut gitu. Pendapat mazhab Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, mereka mengatakan mustahab hukumnya mengaminkan doa kunutnya imam di salat witir. Jadi amin amin itu sunnah itu. Sunnah kita mengatakan amin, amin. Tidak diem saja gitu. Kemudian yang terakhir, apakah disyariatkan mengusap wajah dengan dua tangan setelah doa kunut gitu. Setelah doa kunut selesai, apakah kita mengusap wajah kita dengan dua tangan ini atau bagaimana? Jadi intinya banyak hadis-hadis yang membahas tentang tema ini. Yang pertama adalah dari Umar bin Khattab berkata bahwa Rasulullah SAW dahulu ketika mengangkat dua tangannya dalam berdoa, maka beliau tidak meletakkan tangannya sampai ia mengusap wajahnya terlebih dahulu. Jadi Rasul berdoa itu ternyata mengangkat tangan doanya jadi mengusap gitu ya. Tapi ternyata di sini dinilai hadisnya hadis mungkar gitu. Hadis mungkar artinya tidak bisa dijadikan dalil gitu. Hadis mungkar.
lebih buruk dari hadis lemah gitu, hadis dhaif. Ini hadis munkar lebih buruk gitu. Nah, kemudian riwayat yang kedua dari As-Sa'ib bin Yazid dari ayahnya bahwa Nabi SAW jika berdoa maka akan mengangkat kedua tangannya dan mengusap wajahnya dengan tangannya. Hadis diriwayatkan Imam Abu Daud. Penulis mengatakan hadis ini dhaif karena salah satu perawinya adalah Hafs bin Hisham. Ia dinilai majhul. Ini tidak diketahui ini siapa ini. Hafs bin Hisham yang meriwayatkan ini tidak diketahui siapa beliau gitu. Juga ada Ibnu Lahya'ah yang dinilai dhaif oleh ulama ahli hadis. Beliau ini lemah gitu, hujahnya, riwayatnya tidak bisa diambil, sehingga hadis ini menjadi dhaif. Nah, cuman yang ketiga, Imam Malik ditanya tentang hukum mengusap wajah setelah berdoa. Imam Malik berkata, aku tidak mengetahui hal tersebut. Ketika ditanya, wahai Imam Malik, apakah boleh ketika berdoa kita mengusap wajah? Kata Imam Malik, aku nggak tahu, tidak tahu hal tersebut. Maka ini menunjukkan bahwasanya Imam Malik tidak melakukan mengusap wajah gitu, karena beliau tidak tahu ada dalil dari Rasul SAW yang mengusap wajah setelah berdoa gitu. Imam Al-Baihaqi berkata tidak ada riwayat yang sahih, tidak ada riwayat yang benar, dan tidak ada qiyas yang benar gitu dalam masalah mengusap wajah dengan tangan setelah berdoa. Jadi tidak juga berarti Imam Al-Baihaqi mengatakan setelah berdoa itu tidak perlu mengusap tangan gitu. Kemudian Imam An-Nawawi berkata tidak mengusap wajah sehabis berdoa. Inilah yang sahih. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan ketika setelah berdoa itu tidak mengusap wajah gitu. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, tapi Imam Ahmad beda sendiri. Imam Ahmad mengatakan hal tersebut tidak apa-apa jika dilakukan di luar salat witir, tapi Imam Ahmad tidak melakukannya. Jadi maksudnya apa? Mengusap setelah doa kunut nih di dalam salat witir, itu jumhur ulama mengatakan tidak perlu mengusap wajah gitu. Setelah doa witir mengusap itu tidak ada riwayatnya gitu. Tapi Imam Ahmad mengatakan tidak apa-apa jika ingin dilakukan di luar salat witir. Kalau di luar salat witir mengusap wajah itu tidak masalah gitu. Tapi Imam Ahmad tidak melakukannya. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini gitu. Satu lagi pembahasan itu bagaimana jika seorang lupa doa kunut gitu. Imam Al-Auza'i berkata, tidak mengapa meninggalkan kunut karena hal itu adalah sunnah. Jadi dalam salat witir tidak kunut, ya tidak apa-apa karena itu hal yang sunnah bukan wajib. Salat witirnya juga itu sunnah, itu tidak wajib. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.